Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Di bulan Maulid ini ada beberapa ijazah yang biasa diamalkan. Misalnya membaca sholawat 120.000, atau ijazah lain membaca sholawat 5.000, atau juga ada pikiran-pikiran lain yang ditentukan jumlah dan bilangannya. Nah, hanya saja ternyata ini menimbulkan pertanyaan dan cibiran. Seakan-akan dipertanyakan dari mana asal usulnya, hujah dan dalilnya apa, dan lain sebagainya. Maka perlu pada kesempatan kali ini saya ingin mengklarifikasinya. Yang pertama, membaca sholawat atau pikiran-pikiran lain, kalau tidak mau menggunakan jumlah tertentu, ya nggak apa-apa, silakan. Bahkan perintah berzikir kan sebanyak-banyaknya, semampunya. Jadi, saya tidak mau berpatokan pada jumlah tertentu, baik sholawat maupun pikiran, silakan, bagus. Tapi tidak usahlah mencibir terhadap pengijazahan atau mendawamkan pikiran dan sholawat yang dilakukan dengan jumlah-jumlah tertentu. Nggak perlu mencibir. Itu poin pertama. Jadi masing-masing saja. Poin kedua adalah kalau kita belajar hisabul jumal, tentu tidak akan pernah mencibir penggunaan angka-angka tertentu atau jumlah-jumlah tertentu, baik dalam pikiran maupun sholawat. Sehingga dapat disimpulkan orang yang mencibir itu orang yang tidak pernah belajar, bahkan mungkin tidak pernah mengenal ilmu hisabul jumal. Padahal hisabul jumal ini bukan ciptaan sekarang, tapi sejak ulama-ulama pendahulu kita, salafun saleh itu sudah ada dan menggunakan hisabul jumal. Dan sekali lagi, hisabul jumal ini bukan kewajiban yang bersifat fardu ain, bukan, tapi lebih bersifat tafawud. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, jadi menggunakan ilmu hisabul jumal itu dalam konteks tafawulan dan tabarukan. Artinya ada husnudzan kita kepada Allah dengan angka dan jumlah tertentu yang kemudian kita jadikan patokan dengan harapan agar dengan sirrul asror yang ada di angka-angka itu yang memang Allah tetapkan, kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih meyakinkan diri kepada Allah, lebih berhusnudzan kepada Allah, sehingga kita lebih mantap dalam mengamalkan. Ingat hadis kursi, ana indodoni abdi, saya di mana persangkaan hambaku. Kalau kita husnudzan, Allah juga akan memberi. Kalau kita yakin, Allah juga akan memberi. Kalau kita mantap, ya Allah akan memberi. Bagaimana mungkin Allah mengabulkan apa yang kita harapkan kalau kita sendiri tidak husnudzan, kalau kita sendiri tidak yakin, kalau kita sendiri tidak mantap? Kan itu persoalannya. Nah, cara meyakinkan diri, cara memantapkan diri, cara menguatkan husnudzan ini, kita bertafakkur dengan angka-angka yang sebenarnya tidak sembarangan, karena angka itu dibuat berdasarkan hisabul jumal. Itu yang paling penting. Saya ambil contoh beberapa saja. Misalnya, kenapa kok kita diminta membaca hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali? Kenapa? Apakah ini khurafat atau bid'ah? Tunggu dulu. Lihat perspektif ilmu hisabul jumal. Kenapa? Karena kalau kita mengenal abjad-abjad yang memang ada dalam abjad Arab yang dikenal dengan abjadun, itu baru kita paham. Kenapa? Karena abjad alif ba ta sa itu ada angka, ada nominal yang sebenarnya susahnya tidak seperti yang ada sekarang. Alif ba ta sa itu tidak. Misalnya alif 1, mim misalnya 40, misalnya ha 8. Itu sebenarnya numerik atau nilai abjad
itu sudah ada bahkan sebelum susunan abjad-abjad hijaiyah yang ada sekarang. Nah, ketika kita diminta membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, kemudian ditentukan angkanya 450, itu kan berdasarkan numerik nilai abjad dalam susunan hijaiyah abjadun tadi. Hasbunallah haknya berapa, sinnya berapa, angkanya di dalam susunan abjad abjadun itu, nunnya berapa, terus semua dijumlahkan semuanya, ternyata jumlahnya 450. Maka ditetapkanlah baca hasbunallah sebanyak 450. Kenapa? Karena pasti Allah menciptakan susunan yang kemudian ada numeriknya itu tidak kebetulan, pasti ada rahasia, ada asror di situ. Maka kita tafaulan kepada Allah, semoga ya dengan asror yang ada di balik ketetapan Allah terhadap nomor itu mudah dikabul. Dan ini tidak bisa dilogikakan, tapi harus berdasarkan basiroh. Kalau tanpa basiroh yang nggak bisa. Atau contoh lain misalnya begini, kita baca setiap hari istighfar berapa? 124.000. Kita bingung kenapa harus 124.000. Sebenarnya sederhana cara mengkaji dan melihatnya. Ulama itu menetapkan tafaulan dengan apa? Dengan jumlah nabi dan rasul. Berapa jumlah nabi dan rasul? Jumlah nabi dan rasul 124.000. Allah menurunkan nabi dan rasul berjumlah 124.000 itu bukan kebetulan. Pasti ada asror itu yang hanya Allah yang tahu. Maka kita kembalikan kepada Allah, tafaulan kepada Allah, tapi pijakannya adalah angka yang ada dalam nabi dan rasul. Seperti itu caranya. Atau contoh lain, misalnya baca sholawat nariyah tadi 4.444. Kenapa? Sholawat nariyah ini kan intinya kita minta pertolongan dan perlindungan, minta najian, keselamatan dari Allah. Quran ayat 30 isinya adalah keselamatan, ya. Dan surat Ad-Duhan ayat 30 itu kalau dihitung diurut dari sejak Al-Fatihah ayat pertama terus tanpa dibatasi surat, dan itu posisinya di ayat yang ke-4444, maka kita tafaulan dengan angka itu. Sudah hanya bisa dicerna ya dengan kejernihan hati, tanpa hasad, tanpa dengki, dan kedalaman wawasan, terutama ilmu-ilmu yang terkait dengan hisabul dunia. Tanpa wawasan jelas, tanpa kedalaman dan kejernihan hati, apalagi tidak pernah belajar bahkan mengenal hisabul dunia pun tidak, pasti muncul salah persepsi, muncul misunderstanding, dan muncul penghakiman, cibiran, dan stigma negatif. Saya kira itu. Jadi kalaupun tidak mau pakai hisabul dunia silahkan baca sebagaimana, nggak masalah, tapi menggunakan jumlah tertentu berdasarkan hisabul dunia silahkan, karena itu bukan dibuat secara serampangan, tapi ada pedomannya dan ada aspek tafaulannya langsung kepada Allah yang memang menciptakan angka dan menurunkan angka-angka, tentu dengan asror yang hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.